Shalom anak-anak, puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah Minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah Minggu kepada murid-murid sekolah Minggu Abdi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai anak-anak sekolah Minggu Abdi Ambengan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini hari Minggu, saatnya kita beribadah. Ayo, sudah siap belum untuk beribadah? Diajak mama, papa, adik-adiknya untuk kita beribadah bersama-sama. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Oke, lipat tangan, tutup matamu. Kak Jessica akan pimpin dalam doa. Tutup mata, lipat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, pagi yang sangat indah, kami akan beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sudah siap memuji nama Tuhan? Ayo, semuanya bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan, kita mau bersuka cita karena Tuhan ada di dalam diri kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya, kita mau menari untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, melompat, melompat, lompat, lompat, lompat. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan. Oke, kalian hebat. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Nah, sekarang kita mau bersukacita karena sukacita Tuhan ada di dalam kita. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan karena sukacita dalam kita. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay.
Tuhan, kita sudah bersukacita di dalam Tuhan, tapi ada yang sudah capek belum? Sepertinya belum capek. Karena Kak Jessica akan ajak satu pujian lagi. Ayo kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita mau berani tampil beda, oke? Yuk kita mau berani tampil beda. Tepuk tangan dulu yuk. Katakan, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, cintanya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Asik. Sekali lagi ya, dengan gerakan tunjukkan kalian berani tampil beda. Tepuk tangan dulu dong. Woo. Katakan, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku katakan berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Woo! Oke, tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, ayo kita mau pujikan satu pujian sebelum kita berdoa firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti
kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini anak-anakmu sudah memuji, membesarkan namamu. Tiba saatnya mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang mau lindungi setiap hati, setiap mata yang melihat firman Tuhan, agar firman Tuhan ini tidak dicuri oleh iblis Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak Abi Ambengan dimanapun mereka berada, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, anak Allah yang sejati, kemudian menerima firman-Nya di hati kita, maka segala kelemahan kita dan sakit penyakit kita pun akan ikut disembuhkan juga. Peristiwa hari ini terjadi di Kana. Dulu Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat di sana, di mana air berubah menjadi anggur. Sudah tahu kisah ini kan? Nanti minta papa dan mama ceritakan lagi ya. Sebelum Yesus sampai di Kana ini, Yesus tidak mampir terlebih dahulu ke Nazaret, kampung halamannya. Setelah dari Samaria, jauh-jauh, Yesus langsung ke Kana di Galilea. Nazaretnya dilewatin Yesus. Waduh, kenapa ya? Padahal sambil jalan satu arah sudah dekat sekali kan? Tapi malah Yesus pergi lebih jauh lagi, sampai ke Kana. Nazaretnya dilewatin. Kenapa ya? Itu karena orang-orang Nazaret tidak menanti-nantikan Yesus. Mereka tidak menyambut Yesus. Dan mereka juga tidak menerima perkataan Yesus di hati mereka. Mereka menolak Yesus. Makanya di Nazaret, Yesus tidak melakukan satupun mujizat di sana. Tentang Nazaret, Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Sedangkan di ayat selanjutnya dikatakan kalau orang-orang Galilea itu menyambut Yesus. Hari ini bagaimana ya caranya kita menyambut Tuhan Yesus? Yesus adalah firman Allah itu sendiri kan? Berarti kita harus bersikap yang baik waktu firman disampaikan. Kita harus mendengarkan dengan baik, duduk yang baik, konsentrasi, tidak sambil mengerjakan yang lain. Maka itu sama artinya dengan kita sedang menyambut Yesus. Kalau kita menantikan firman, menyambut firman, dan menerima firman Tuhan di dalam hati kita, maka sama seperti pegawai istana hari ini pun, kita bisa menerima mujizat Tuhan. Amin. Nah, bagaimana sih cerita di pembacaan hari ini? Hari ini bercerita tentang seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Sakitnya bukan sakit batuk pilek biasa, atau badannya sakit pegel-pegel karena kebanyakan main. Tapi sakitnya parah banget, sampai-sampai mau mati. Nggak tahu penyebabnya apa. Bapaknya sudah kasih anaknya obat ini itu. Pasti sudah bawa juga ke dokter sana, ke dokter sini. Tapi tidak sembuh-sembuh juga. Jadi dia sangat sedih, hampir putus asa. Waktu itu dia mendengar kalau Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, jadi waktu dia mendengar Yesus ada di Galilea, ia berangkat dari Kapernaum pergi untuk menemui Yesus. Jaraknya jauh loh, sekitar 25 km. Kalau jalan kaki biasa, bisa 3 hari perjalanan waktunya. Tapi demi agar anaknya bisa sembuh, ia segera berangkat untuk menemui Yesus. Ketika sudah bertemu dengan Yesus, ia memohon supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Kemudian pegawai istana itu memohon dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ia berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Akhirnya dengan satu patah firman, Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Kemudian
pegawai istana itu segera percaya firman yang Yesus katakan itu. Lalu kemudian ia pergi. Waktu pegawai istana itu dalam perjalanan pulang ke rumahnya, hamba-hambanya datang kepadanya dan mengabarkan kalau anaknya hidup. Kemudian pegawai istana itu bertanya, "Kapan anak itu mulai sembuh?" Kemudian hamba-hambanya menjawab, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah pegawai istana itu kalau pada jam itulah waktu Yesus berkata bahwa anakmu hidup. Lewat peristiwa itu, akhirnya ia dan si isi rumahnya percaya kepada Yesus. Jadi lewat peristiwa ini, kita percaya bahwa firman Yesus sangat berkuasa kan? Padahal Tuhan Yesus tidak pergi menemui anaknya yang sakit, tapi cukup lewat sepatah firman saja. Asal percaya, maka anaknya disembuhkan. Jadi kita jangan meragukan firman Tuhan ya. Kita harus percaya dan berkata amin untuk firman Tuhan yang telah kita terima. Karena Ia Bapa kita yang di sorga kan, orang tua kita di dunia ini aja tahu segala apa yang kita butuhkan. Ada tidak yang orang tuanya diam aja waktu kalian bilang lapar, mau makan? Atau ada tidak yang orang tuanya diam aja waktu lihat kalian bajunya sudah kekecilan? Nah, apalagi Bapa kita yang di surga, Dia tahu kalau kita membutuhkan semuanya itu kan. Maka Allah Bapa kita di surga pun pasti akan menyediakannya. Oleh karena itu, misalnya ada yang sakit, ketika kita mendengarkan firman dan berdoa meminta kepada Allah Bapa dengan hati yang percaya, maka Allah Bapa pun akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Oleh karena itu, kita harus mendengarkan firman dengan baik ya. Seperti ayat hafalan minggu lalu, bagaimana caranya supaya iman bisa timbul. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita mendengarkan firman dengan baik, maka itu sama dengan kita menyambut firman Tuhan, seperti orang-orang di Galilea tadi. Makanya di situ Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Kemudian kita harus punya iman yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa sambil mengucap syukur. Nah, sampai di sini ya firman yang Pak Guru sampaikan. Allah Bapa memberkati kalian semua. Pagi anak-anak, puji Tuhan. Pagi yang luar biasa, hari yang luar biasa. Semua karena Tuhan ya. Puji Tuhan anak-anak. Pagi hari ini seperti biasa anak-anak sudah diberkati puji-pujian, diberkati firman Tuhan. Nah, yang perlu anak-anak tahu mulai bulan ini untuk kelas besar Pratama dan Madya, mereka punya aktivitas sendiri ya. Tetapi anak-anak seperti biasa nanti anak-anak bisa mendengar firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu ya. Dan setiap anak-anak dengar firman Tuhan, anak-anak harus sungguh-sungguh memberikan hati, telinga, supaya anak-anak dapat berkat dari Tuhan ya, melalui firman Tuhan yang disampaikan guru-guru sekolah minggu. Nah anak-anak, ayo Tante undang, kita mau berdoa sama-sama. Tante mau berdoa buat kalian semua. Nah, semua bangkit berdiri, tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan Yesus sudah memberkati anak-anak Batita dan anak-anak India. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan juga memberikan sukacita yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak yang setia
mengikuti ibadah streaming, Engkau memberkati mereka. Hamba berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang sudah memberkati anak-anak, yang sudah melayani anak-anak pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Hamba percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan, pagi hari ini Kau turunkan berkat-Mu atas anak-anak sekolah minggu. Kasih-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu yang luar biasa, Engkau limpahkan atas mereka. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.